Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Jadi maaf ada ralat. Jadi tadi pas awal saya bilang nomor 9 sampai 14. Ternyata kita bahas dari 9 sampai 13 dulu. Oke. Jadi 14-nya ternyata kita potong ke video berikutnya lagi. Ya, setuju ya? Setuju. Oke. Soal terakhir, soal nomor 13. 3 buah lampu dirangkai dengan sumber tegangan seperti pada gambar di bawah ini. Saya gambarkan, gambarnya nyusul ke ini. Nah, seperti ini ya. Ini dianggap R1, ini R2, ini R3. Oke, jadi gambarnya seperti itu. Ternyata daya tampung yang terdisipasi ya, ini keluar lagi kan, terdisipasi atau terbuang. Oke, pada masing-masing lampu adalah sama besar. Jadi energi yang terbuang masing-masing lampu sama besar. Jadi ini lampu, kemudian mesti ada hambatannya. R1, R2, R3. Perbandingan hambatan ketiga lampu itu adalah berapa? Oke, jadi rumus daya tampung yang terdisipasi adalah tadi, ingat ya, barusan tadi ya, P sama dengan berarti karena kalian duduk dan melihat, berarti tidak ada ingatan yang hilang. Jadi saya jamin pasti ini ingat. P sama dengan I kuadrat kali R. Oke, ini asalnya tadi ya, P sama dengan V per T atau V kali I. Oke, kita pakai rumus ini. Kemudian kalian akan ingat, karena energi yang terbuang sama, berarti ketiga lampu itu perbandingannya berapa? Nanti ini, 1 banding berapa atau berapa. Kita cek dulu. Kemudian kalian ingat ya, I masuk sama dengan I keluar. Itu yang tentang listrik ya, I masuk, ini I masuk sama dengan I keluar. Misalkan langsung ke soal ini, misalkan ini ya. Nah, di sini lampunya berarti R1, kemudian ini R2, berarti ini I1, ini I2. Nah, yang ini adalah I3. Ini R3. Oke, dari ini I1 sama I2 itu sama enggak sama I3. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Pusatnya di sini. Jadi yang masuk 2, yang keluar 1. Karena enggak ada angkanya, kita anggap bahwa I3 itu adalah I, gitu ya. I3 adalah I. Kemudian I1 sama I2 karena enggak ada keterangan lagi, maka R1 R2 kita anggap sama. Oke, nanti cuma ketika ini nggak sama, nanti cuma salah di perbandingan di ABC-nya, pasti nggak ada. Tapi karena di soal nggak ada keterangan bahwa R1 dan R2 beda, maka kita anggap semua sama. R1, R2, R3 sama. Oke, jadi R1 berarti I1-nya berapa? Sini ya, I1 sama dengan setengah I. I2 sama dengan setengah I. Kenapa kok ini setengah, ini setengah, ini 1? Karena masuk sama dengan keluar. Oke, jadi masuknya I, keluarnya berarti ini setengah-setengah, atau masuknya setengah-setengah, kalau dijumlah jadi 1. Oke, seperti itu. Jadi ketemu I3 I1 setengah I, I2 setengah I. Kemudian kita langsung masukin ke rumus ini aja. Jadi perbandingannya P1 sama dengan P1 berarti pakainya I yang setengah. Berarti setengah kuadrat R sama dengan berapa? 1/4 R. Oke. Kemudian yang daya yang kedua atau P yang kedua sama I-nya setengah I. Jadi sama ini. Ini kali R berarti 1/4 R. Oke, terus yang ketiga P3 itu adalah I-nya 1 berarti I kuadrat kali R. Nah, ini setengah I ya, setengah I. Nah, ini ternyata nggak cukup, berarti I dianggap nggak ada aja, nggak apa. Jadi ini 1 R, karena perbandingan nanti juga akan kecoret. Jadi perbandingannya berapa? R1 banding R2. Ini ya, lihat soalnya lagi, perbandingan hambatan ketiga lampu itu. Berarti R1 banding R2 banding R3. Nah, seperti apa? Jadi ini R1 banding R2 banding
R3 berapa? Cara nyarinya ini kan P-nya ketemu. Kemudian cara nyari R-nya dibalik aja. Misalkan 1 ya, nanti pasti kalian tahu semuanya. P1 1/4 R. Karena I-nya tadi kita anggap nggak ada aja, nggak apa-apa. Udah, berarti R-nya berapa? Ini ke sini, pindah. Kalian silang, jadi 4P. Oke, gitu ya. Jadi yang R1 4P, R2 sama berarti 4P. Nah, R3 karena 1 ya tetap aja ya. Jadi 1P. Kemudian P-nya bisa hilang karena perbandingan. Oke. Jadi jawabannya R1 banding R2 banding R3 4 1. Ada nggak? Tuh nggak ada kan? Ini SNMB itu kayak gini, SNPTN. Jadi dia sering ngusilin kita yang sudah capek-capek ngerjain, ternyata di ABC nggak ada, harus disesuaikan yang ada di pilihan gandanya. Oke. Kalau ini 4 4 1 berarti kita bisa bagi 4. Jadi berapa? 1 banding 1 banding 1/4. Udah ada belum? Oh ternyata udah ada. Jadi ya ya. Jadi memang seperti itu sebenarnya. Untuk penyelesaian SNMPTN itu lumayan gampang, atau ya itu relatif juga gampang atau enggak, tergantung seberapa besar ingatan yang hilang. Oke. Cukup untuk soal nomor 13, kalian bisa mengulanginya lagi kalau ada beberapa hal yang belum kalian pahami. Oke, terima kasih. Untuk pembahasan berikutnya nanti akan disampaikan oleh Dana yang satunya lagi. Terima kasih.